Memiliki jabatan, kedudukan, dan kekuasaan merupakan impian setiap manusia, karena dengan jabatan mereka akan mendapatkan kemudahan, kesenangan, dan segudang keistimewaan lainnya. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, mulai dari level terendah sampai level tertinggi menjadi pejabat dan pemimpin negara. Dalam Islam, pemimpin dan kepemimpinan adalah kebutuhan dalam menjalani kehidupan sosial, baik dalam rumah tangga, perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Pentingnya keberadaan seorang pemimpin dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Karena dalam Islam, pemimpin bukan saja bertanggung jawab untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakatnya, tetapi pemimpin juga sebagai sarana untuk mengaplikasikan nilai-nilai universal yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga melahirkan negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, yaitu negeri yang mendapatkan kemakmuran dunia dan akhirat. Namun, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan, karena dalam Islam, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana sosok pemimpin dalam kacamata Islam? Apa saja kriteria seorang pemimpin yang ideal dalam Islam? Mari kita simak pembahasannya siang ini bersama guru-guru kita dalam program Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang kita cintai, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Zeni, Komplek KPAD Jatiwaringin, Cipinang Melayu, Jakarta. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini tentu saja seperti biasa saya tidak hadir sendirian. Telah hadir tengah-tengah kita Syasha Sabrina. Assalamualaikum Sasa. Waalaikumsalam Mas Agung. Apa kabar? Alhamdulillah. Tema hari ini bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap. Betul, dan sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas Agung. That's ya? right. Insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman dari guru-guru kita nanti. Siapa saja yang akan tampil hari ini? Hari ini guru kita telah hadir bersama Kiai Haji Jujun Junaidi, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, dan Ustadz Aswan Faisal. Yang akan membahas tema pada hari ini yaitu sosok pemimpin dalam Islam. Dalam Islam, jadi konteksnya adalah pemimpin yang kita sandarkan dalam aturan-aturan Islam. Ya. Nah, nanti tentu saja bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, barangkali sanggahan atau apapun, ada nanti segmentasi tanya jawab. Betul ya. sekali. Baik, pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga hadirin dan hadirat yang Allah takdirkan kita berada di tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, yaitu rumah Allah. Tidak lupa kepada yang mulia guru kami, Kiai Sumarno, juga Kiai Jujun, mohon maaf dibelakangin. Dan juga pembawa acara kita, mudah-mudahan tidak selalu kita harus pesimis dengan apa yang ada di hadapan kita. Karena segala sesuatu yang Allah tetapkan bagi kita pasti ada kebaikannya. Hadirin juga pemirsa rahimakumullah. Bicara tentang sosok pemimpin dan kepemimpinan, baiknya kita flashback ke belakang.
perlu kita melihat sejarah. Artinya, segala sesuatu yang ada pada kita saat ini tidak lepas daripada yang namanya sejarah. Dahulu 14 abad lebih yang lalu, pernah ada satu fitnah yang menerpa umat Islam. Yang paling dahsyat fitnah itu terjadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Yaitu di tahun 35 Hijriah, wafatnya Sayyidina Utsman. Ini pun beliau wafat asbab fitnah, asbab kepemimpinan, asbab yang dipimpinnya. Tidak lain dan tidak bukan hal seperti ini mampu menggetarkan dan merubah sejarah. Selang wafatnya Sayyidina Utsman, maka terjadilah gejolak terhadap umat Islam. Padahal mereka ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, ahli baca Quran, bahkan ribuan di antara mereka para penghafal Quran dan penghafal hadis. Dan ada di antara mereka juga tidak sedikit jumlahnya, yaitu mereka yang pernah duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun apalah daya ketika fitnah sudah menerpa. Inilah sunnatullah. Artinya, umat di zaman ini baiknya mampu mencermati segala aspek yang berlaku sambil kita menoleh ke belakang. Kalau kita naik mobil, coba bayangkan kita naik mobil nggak pakai kaca spion, apa jadinya kendaraan dan perjalanan kita? Kita naik mobil nggak ada kaca belakang, apa jadinya perjalanan kita? Kemungkinan akan kesulitan dan kesusahan, bahkan kecelakaan akan menimpa. Selang 1 tahun perjalanan fitnah yang menerpa Sayyidina Utsman sehingga beliau terbunuh. Saya enggak menceritakan secara detail karena panjang sekali. Bisa jadi kalau sekiranya saya ceritakan semua kita bubar di sini jam 5 sore. Siap? Siap. Ibu, bapak siap, TV One enggak siap. 1 tahun kemudian terjadilah fitnah lain. Peperangan yang bernama Perang Jamal di tahun 36 Hijriah. Perang Jamal ini unik, hadirin, pemirsa, dan juga seluruh yang hadir di tempat ini. Perang Jamal ini unik, kenapa? Bisa kok mertua perang dengan menantu. Sayyidah Aisyah berperang dengan Sayyiduna Ali. Terbunuh pada peperangan itu yaitu Thalhah dan Zubair. Para penghafal Quran terbunuh. Ketika mereka berhadap-hadapan yang di sebelah sini takbir, di sana takbir. Inilah dahsyatnya sebuah kepemimpinan dan fitnah yang menyelimuti para pemimpin kita. Kemudian di tahun 37 Hijriah, Sayyiduna Ali mendengar berita di Syam terjadi pemberontakan. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan termasuk kekasih Allah yang pernah duduk bersama Rasulullah, yaitu Sayyiduna Muawiyah. Amr bin As selaku panglimanya, berperang mereka di Syam. Sehingga dalam peperangan tersebut muncullah satu kelompok yang tidak mau ikut terhadap pemerintahan, tidak mau ikut terhadap pemimpinan. Yaitu apa? Yang sekarang aliran dan faham itu sangat dijauhi, bahkan diharamkan kita mengikutinya, yaitu faham Khawarij. Dia keluar dari kepemimpinan. Dia tidak mau ikut akan kepemimpinan, walaupun ini sahabat, walaupun ini sahabat. Inilah Bapak Ibu dan pemirsa fenomena yang berlaku bagi umat Islam. Nah, sekarang kita sudah ada di zaman ini. Dari apa yang saya sampaikan tadi, mestinya kita bisa mengambil sebuah pembelajaran. Bahwa umat Islam selalu dicerdaskan oleh hal-hal yang membuat mereka berselisih. Saya bicaranya dicerdaskan ya, bukan bertengkar terus. Dicerdaskan. Karena itu ulama menerangkan kepada kita bahwa pemimpin ini adalah satu sosok yang sangat penting. Apalah artinya, apalah jadinya sebuah wilayah, sebuah daerah bila tanpa seorang pemimpin. Pak, Bu, pemirsa, jangankan negara yang besar, rumah tangga kalau enggak jelas pemimpinnya siapa, bisa jadi itu rumah tangga bertengkar melulu. Kata istrinya, saya pemimpin. Kata suaminya, saya pemimpin. Tapi begitu Al-Quran menerangkan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka
para wanita taat dan patuh tunduk kepada Allah karena takut akhirnya dia menjadikan suaminya sebagai seorang pemimpin. Karena itu kata Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah yang pertama dan taati Rasulullah yang kedua, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin-pemimpin di antara kamu. Yang unik kalau kita sedikit membedah ayat ini, kalimat ati Allah tidak ada pada kalimat wa atiul amri minkum, enggak ada. Tetapi ketaatan kepada al-amru minna, para pemimpin di antara kami itu adalah mengikuti daripada Rasul dan Allah. Artinya, jangankan kita, bahkan para pemimpin pun harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka memimpin di luar aturan Allah, mereka memimpin berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati mereka. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan kepada kita bahwa ketika sahabat bertanya tentang seorang pemimpin yang selalu menuntut haknya namun menahan hak kami ya Rasulullah. Apa pertanyaan sahabat kepada Rasul? Bagaimana sikap dan tindakan kami ya Rasulullah? Rasul agak kurang ngedengerin pertanyaan sahabat ini. Sahabat ini bertanya kedua kali atau yang ketiga kali. Setelah itu baru Rasul jawab, isma'u wa ati'u. Dengarkan mereka, taati dan patuhi mereka. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Selain itu Al-Quran dan Rasulnya menerangkan kepada kita. Di dalam kita mengikuti para aturan para pemerintah, kita pun menjauhkan dari segala fitnah. Kenapa? Kata Rasulullah, bahwa terbunuhnya seorang laki-laki muslim itu lebih berat daripada hilangnya dunia dan semesta alam. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Ustaz Azwan yang telah menjelaskan kembali kepada kita betapa sejarah Islam telah mencatat secara jelas pergantian kekhalifahan banyak diwarnai dengan fitnah-fitnah. Inilah yang disebut dengan dunia. Ada para pembenci, ada juga para pecinta. Lantas ketika kita memilih pemimpin, karakter seperti apa yang digariskan di dalam dinullah Islam? Kiai Jujun Junaidi akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Bagaimanakah sosok pemimpin di dalam Islam? Tentu saja ketika kita memilih seseorang untuk mampu memimpin kita, kita harus paham dan mengetahui bahkan mengenali bagaimanakah karakter seorang pemimpin. Lantas bagaimanakah karakter seorang pemimpin yang telah dicontohkan di dalam Islam? Kiai Jujun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Guru-guru yang saya hormati, Mas Agung, pemirsa yang di rumah dan seluruh hadirin di Masjid Al-Muhajirin. Ini menarik ini tentang kepemimpinan ini. Tapi saya lebih tertarik dengan ayat yang dibacakan oleh Qori tadi. Surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Berdampingan tuh ayat. Ayat pertama didahului oleh Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kita memberikan amanat kepada ahlinya. Kepemimpinan itu adalah amanat. Maka orang yang menyuruh seorang menjadi pemimpin, maka harus memberikan kepemimpinan pada ahlinya. Kalau tidak diberikan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Jadi kalau masyarakat merasakan sesuatu yang tidak baik, tidak enak, salah Anda. Kenapa memberikan kepemimpinan pada orang yang bukan ahlinya? Hati-hati Bu. Jadi gitu caranya, cara berpikirnya. Karena ayat yang tadi, Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Pada ahlinya. Terus siapa yang ahlinya? Ya minimal karakter pemimpin itu dari kacamata Islam, ya jangan dilihat dia siapa-siapa, lihat Rasul. Kalau kesini tadi sejarah menunjukkan ada fitnah, gonjang-ganjing, mungkin ada kepemimpinan yang tidak cocok dengan kepemimpinan Rasulullah. Hari ini kalau kita mau mencari pemimpin, apalagi dalam kacamata Islam, maka tegas saya katakan, cari yang mendekati akhlak Rasul, titik. Jangan cari pembohong. Jangan cari tukang ngibul. Jangan cari pemimpin PHP. Zong. Antara omongan dengan kenyataan tidak ada. Salah siapa? Salah siapa? Salah yang milih. Kenapa tidak memberikan kepemimpinan pada ahlinya? Berikan pada ahlinya. Nih dengar, dalam Islam itu jangankan pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang baik saja dipecat. Gak percaya? Ada orang yang tukang perang, pemimpin perang, panglima perang, tidak pernah kalah perangnya. Luar biasa pokoknya, ditaklukkan semua kafir. Tiba-tiba dia dapat surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid, kamu dipecat. Namanya Khalid bin Walid, dipecat. Pada orang baik, orang jujur, dipecat. Kaget kan Khalid bin Walid, kok aku dipecat sih? Baliklah menghadap Khalifah. Khalifah, Amirul Mukminin, saya mau nanya, kenapa saya dipecat? Apa kesalahan saya? Kamu tidak punya salah apa-apa. Urusan memecat boleh, itu kan hak Anda. Tapi saya mau tahu alasan apa, reasoningnya apa Anda memecat saya. Tidak ada apa-apa. Saya cuma takut kamu sombong. Kamu disanjung, kamu dipuja, semua orang meneriakan nama kamu Khalid, hidup Khalid, hidup Khalid. Saya takut kamu jadi orang sombong dan akhirnya kamu celaka. Makanya saya pecat kamu sekarang biar kamu tidak tergelincir pada kesombongan. Coba lihat. Orang hebat aja dipecat gara-gara takut sombong. Karena kan ada hadis haram masuk surga orang dalam hatinya masih ada sebiji zarrah. Bayangkan coba, orang jujur aja, orang hebat dipecat. Ini orang bohong. Makanya yuk sekarang mari balik lagi pada ayat tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila yang kenceng ila. Iya dong. Kasih pada yang ahli. Minimal yang menguasai tentang dunia, yang menguasai tentang politik dunia, yang menguasai tentang semuanya, yang paham tentang bagaimana keinginan masyarakat. Kan harus sidik, harus jujur, harus benar. Kan harus amanah, harus bertanggung jawab, dapat dipercaya, jangan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Kan harus takut pada Allah. Kalau pemimpin tidak takut pada Allah, dia semena-mena.
Dia tidak akan tahu bahwa semua kepemimpinannya akan ditanya. Semua janjinya akan dipinta pertanggungjawaban. Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikan janjimu, sesungguhnya janji akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dasarnya karena takut pada Allah. Dia tidak akan memikirkan tentang dunia. Kenapa? Karena akhirat bagi dia lebih utama daripada dunia. Innamal hayatud dunya la'aibu wa lahwun. Wa anna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini bersenda gurau. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang paling utama, yang sebaik-baik kehidupan. Mikir pemimpin itu kalau yang benar, yang ahli. Yang beriman. Yang takut pada Allah. Bukan pada Allah tidak takut. Pemimpin tara sholat acan. Coba sekali-kali cari pemimpin yang baca Qur'annya bener lah. Baca Fatihahnya bener aja dulu minimal. Sholatnya bener, yang salamnya bagus. Gampang lah, jauh-jauh terlalu jauh kalau seperti Rasul. Minimal bisa baca Fatihah yang bener minimal. Weh rakyat, weh. Coba sekali-kali ujinya baca Fatihah di depan rakyat. Supaya benar. Jangan sampai pemimpin suruh berdoa jadi salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Salah. Itu aja. Ringan kok. Sidik, tablik, amanah, fatona itu mah jelas harus melekat. Bukan hanya pada pemimpin, itu mah pada diri kita juga sama. Harus sidik, harus tablik, harus amanah, harus fatona. Kita juga sama. Tuh syarat pemimpin harus fatona, harus pinter. Gak boleh pemimpin odob. Tahu odob? Odob tahu? Oh odob, pemimpin odob. Harus jadi pemimpin yang pinter, pandai, cekatan, tangkas dalam semua hal. Gitu, bukan pinter dah hanya dalam hal-hal yang menguntungkan dirinya. Kayak ibu-ibu sekarang nih, pinter semua ini. Pinter cari duit, ini pinter cari duit. Duit disimpan di mana saja ketahuan. Subhanallah. Jadi ayat tadi itu, dua ayat itu bergabung. Baru kalau sudah begitu, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amri di antara kamu. Artinya apa? Ulil amri yang apa? Yang sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya bareng atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ataf wawunya. Al-atfu bil wawi limutlaqil jam'i. Atau pakai waw menunjukkan kumpul semuanya. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tosyah luar biasa dari Kiai Jujun. Terima kasih Kiai. Ya tadi bagaimana kita harus memiliki karakter-karakter pemimpin. Bukan hanya pemimpin yang memimpin orang lain saja, tapi pemimpin untuk diri sendiri juga ya. Nah selanjutnya kita akan masih membahas tema berikutnya. Yaitu tentang bagaimana Rasulullah menjadi sosok pemimpin yang ideal. Saat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu. Oh
Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, kalau tadi kita telah mendengar penjelasan Ustadz tentang bagaimana karakter seorang pemimpin. Nah, jika kita berbicara tentang pemimpin, tentunya kita ada tokoh atau sosok pemimpin ideal, yaitu tentu saja Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, beliau selain disenangi oleh umat-umatnya juga disegani oleh musuh-musuhnya. Lalu bagaimana sosok kepemimpinan beliau akan dijelaskan oleh Kiai Sumarno Syafi'i. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami amma ba'd. Akhi fillah, Al-Ustadz Kiai Haji Jujun Junaidi, Ananda Aswan, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada dan sama-sama dimuliakan Allah. Tema kita siang ini ngeri-ngeri sedap. Saya bilang ngeri karena efek dampak apapun yang terjadi ke depan setelah kita memimpin, setelah kita memilih pemimpin, kembalinya kepada kita. Sedapnya kalau emang yang kita pilih benar. Betul apa betul? Iya apa iya? Saya sebelum menjelaskan tentang karakter pemimpin, tadi dua pembicara kita sudah menjelaskan. Satu, tentang sejarah fitnah yang terjadi ketika pada waktu kepemimpinan khalifah. Yang kedua adalah menjelaskan dan menerangkan bagaimana dan kepada siapa kita titipkan amanat. Bu, hidup ini kan titipan, ya kan? Semuanya kita ini menerima titipan dan juga nitipin. Paham puyang dia? Bu, nerima titipan dan juga nitipin. Berat mana nerima titipan sama nitipin? Yang paling kagak enak kan nerima titipan. Kadang-kadang orang sudah diberikan titipan dan kita nerima titipan, seakan-akan itu titipan gablek kita. Tahu gablek? Orang Betawi begitu. Tadi kan orang Sunda, orang Betawi dah. Ya emang modelnya kayak gitu. Watak manusia. Allah nitipin kita punya umur, seakan-akan itu umur punya kita. Padahal itu umur punya siapa? Ya tergantung Allah. Bagaimana maunya Allah? Makanya belajarlah para pemimpin-pemimpin yang udah jadi pemimpin. Tuh sama tukang parkir. Dititipin mobil segitu banyak tuh mobil macamnya. Ada yang jelek, ada yang semi jelek, ada yang paling jelek, ada yang cakep, ada yang paling cakep. Giliran yang punyanya ngambil. Apa tuh yang namanya tukang parkir marah-marah? Belajar woi sama tukang parkir. Bu, harta punya siapa? Kita dititipin sama siapa? Kalau Allah mau ambil, mau bilang apa? Jangan marah. Bu, suami punya siapa? Kalau Allah mau ambil, mau bilang apa? Makanya jelaskan, paham? Paham nggak? Artinya sekarang semuanya tergantung bagaimana kita ke depan. Kondisi hari ini yang ramai di negeri kita, ini kan baru orang yang dicalonkan, belum mencalonkan, woi. Ini baru yang dicalonkan, belum mencalonkan. Bingung lagi dia, puyang kuang. Yang sekarang rame baru di apa ini? Baru dicalonkan, udah mencalonkan belum?
Makanya ke depan yang kita hadap, biarinlah. Ya namanya orang yang dicalonkan pasti rame, banyak haters, banyak lovers. Besok kita harus jadi yang namanya pemberi amanah, pemberi titipan. Harus kita hindarkan diri kita jadi lovers dan juga hindarkan diri kita jadi haters. Cerdas itu tadi. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Allah memberikan yang namanya pelajaran yang baik kepada kamu. Jangan sampai timbulnya fitnah. Sekarang belum mencalonkan, fitnah udah gentayangan, geliaran di mana-mana. Waduh, ramenya udah kayak perang Rusia sama Ukraina. Serem apa seram? Serem apa seram? Padahal yang dicalonkan belum tentu juga mencalonkan. Ini kan baru rame. Di Pinang belum. Di khitbah belum. Lagunya udah kayak laki bini. Najis gue ngeliatinnya. Iya bahaya. Iya bahaya. Ada yang lari sono, lari sini. Rame, serem. Itulah yang namanya fenomena orang pacaran. Anggaplah sekarang negeri kita sedang bermesraan dengan kekuasaan. Ya namanya orang bermesraan. Apa yang nama bermesraan itu lambangnya cinta. Mesra itu adalah pengkhianat cinta. Dan cinta itu tidak kenal kemesraan. Yes. Bu, lanjut. Lanjut. Lalu siapa Pak besok karakter yang kita pilih? Gampang. Kalau kita memilih pemimpin, contohnya kita pilih imam dah. Iya kan? Yang kita pilih imam kan kita sholat berjamaah. Al-Islamu bil jamaah wal jamaah bil imamah wal imamah bil ta'ah. Tidak akan adanya Islam kalau tanpa ada ketaatan. Dan Islam bisa bergerak jalan dengan hebat kalau memang adanya pemimpin. Jadi umat Islam wajib punya pemimpin dan kita umat Islam wajib milih pemimpin. Lalu pemimpinnya bagaimana Pak yang kita pilih? Yang gampang contohnya dalam sholat. Bukan yang tua. Orang tua banyak banget. No, yang matang kejemur. Sampai putih tuh jenggotnya. Jenggot. Apa yang tuanya doang Pak? Oh enggak. Yang dipilih dalam imam tuh yang pertama adalah afsah. Orang yang paling fasih. Yang benar bacaannya. Yang jelas omongannya. Orang Betawi bilang yang cetak. Tahu cetak? Jelas. Woi. Jelas. Lah kalau orang swing kagak jelas jadi imam. Cari pemimpin yang udah Neng belum? Udah belum? Udah diri aja. Saya deg-degan kadang-kadang kalau perempuan cakep diri di samping. Bu. Lanjut. Ada yang di antara perempuan yang cakep dia doang atuh ini. Yang jelas. Itu kan kalau begini jelas enak kelihatan. Jelas ya kak? Lah kalau pemimpin matanya remeng-remeng, pikirannya remeng-remeng. Lah kacau urusan. Yang diurus ini negara Pak. Lah kalau ibu aja nyari suami pemimpin kagak jelas. Kacau kagak rumah tangga. Kadang-kadang senang, kadang-kadang gede sama kita. Yang jelas jikalau kau cinta, katakan cintamu. Tunjukkan rasa sayang dan cintamu. Jikalau kau benci, tunjukkan rasa kebencianmu kepada diriku. Jangan kau berada di antara cinta dan benci. Asik. Enggak ngerayu. Tuh, Afsoh. Yang kedua, a'lam. Siapa pemimpin yang kedua? Yang paling ngerti, tahu situasi, yang jelas rekam jejaknya, yang ketahuan dari hasilnya. Bukan sekedar janji dan omongannya doang. Hidup bukan pakai bayang-bayang. Life is real. Hidup itu real, walaupun di dalamnya penuh dengan misteri. Next time, see you again.
Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Syafi'i, tausiah yang luar biasa ya para pemirsa. Dan ini kita pasti banyak pertanyaan dari para jemaah. Sudah ada satu pertanyaan dari Bapak di sebelah saya. Bapak siapa Pak? Nama saya Dodi. Bapak Dodi, mangga silakan pertanyaannya disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Ya. Apakah ada doa khusus atau amalan-amalan khusus dalam memilih pemimpin yang amanah? Yang kedua, mohon diberikan tips atau kiat-kiat khusus agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Baik, terima kasih Pak Dodi dan akan dijawab oleh para ustadz kita, tapi tidak sekarang, saat lagi pemirsa di segmen berikutnya. Jadi kemana-mana tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Sebelum kita lanjutkan untuk memasuki segmentasi tanya jawab, saya kembali ingin berbagi informasi. Sekarang minyak gosok herbal bubut ada yang wanginya enak, namanya minyak herba wahid. Khasiat dan kemanjurannya tetap sama ampuhnya. Minyak herba wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi. Masya Allah, memang benar pemirsa, minyak herba wahid ini aromanya wangi banget, wangi habatus sauda, baunya tidak menyengat, beda dengan yang pernah saya beli, baunya sedikit berbau oli bekas. Nah pemirsa, formula minyak herba wahid ini mengikuti kandungan yang ada pada minyak gosok herbal bubut, namun diproses secara modern sehingga aroma herbalnya wangi dan segar. Pemirsa, minyak herba wahid mengandung habatus sauda, sambiloto, dan brotowali, sehingga ampuh sebagai minyak pijat dan urut untuk mengatasi capek, pegal, terkilir, kesleo, maupun encok. Juga untuk berbagai macam luka, bisa juga dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegal linu, rematik, dan sebagai minyak bekam. Juga cocok untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk, dan pilek sekaligus demam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bunda Aan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bunda ternyata juga membawa minyak herba wahid. Ya. Bisa berbagi pengalaman dengan pemirsa Bunda. Baik. Silakan. Alhamdulillah saya sudah lama sekali memakai minyak herba wahid ini. Produknya manjur dan aroma wanginya itu wangi sekali. Saya suka sekali. Saya pernah beli produk-produk dari yang lain, herbal, minyak bubut yang lain dari teman, itu wanginya nggak enak ya, kayak oli bekas Mas. Iya. Dan alhamdulillah karena saya sering pegal-pegal, saya sering pakein juga untuk diri saya sendiri, itu pegal-pegalnya langsung hilang. Bahkan untuk anak sendiri juga, anak perempuan saya yang itu jerawat itu hilang. Bahkan dipakai untuk cucu juga Mas. Betul. Alhamdulillah Masya Allah. Ini produknya sangat bagus, minyak herba wahid mantap. Masya Allah, Alhamdulillah. banyak sekali manfaatnya. Nah pemirsa, Anda bisa mendapatkannya melalui minimarket, kemudian apotek dan toko obat terdekat, apalagi harganya cuma 20 ribuan. Sekali lagi, bila Anda sudah mulai merasa sakit, langsung ambil saja minyak herba wahid, minyak herbal gosok bubut yang tentu saja wangi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan pemimpin dalam pandangan Islam. Alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan yang insya Allah kita berharap akan melengkapi tema bahasan kita. Ini memang pembahasan yang sangat panjang, tidak cukup seperti Ustadz Aswan katakan tadi bisa sampai jam 5 sore ya. Gimana sampai jam 5 sore kita siap? Sampai jam 5 sore kita siap? Jam 5 sore. Sekarang gantian saya tanya. Oke, kita ulangi lagi. Jadi apa langkah-langkah dalam memilih pemimpin, Ustadz Aswan? Baik, ini pertanyaan berat sebenarnya. Kalau kita bicara tentang langkah-langkah dalam mencari pemimpin, berarti yang harus diperiksa dulu sebagai pemilih pemimpin adalah diri kita. Kita mau cari pemimpin yang mana? Kita ingin pemimpin yang seperti apa? Karena boleh jadi yang kita inginkan dengan yang sahabat, saudara, bahkan istri kita inginkan pun bisa berbeda. Jadi yang pertama dilihat dulu ke dalam diri kita. Karena ini jujur, bahkan ada juga segelintir masyarakat di negeri sana
itu mencari pemimpin yang bisa ngasih dia beras, ya, ngasih uang sebelum pencoblosan, ya, ada. Jadi masyarakatnya pun harus memeriksa diri dulu. Harus melihat diri, kamu pengen pemimpin seperti apa? Kita mah bicara tentang pemimpin ideal, ngomong ini, ngomong itu. Ternyata diri kita sendiri jauh daripada hukum-hukum Allah. Karena itu masyarakat satu kaum mencerminkan tentang karakteristik para pemimpinnya. Kita pengen pemimpin yang profesional, maka otomatis kita pun harus menjadi seorang yang berusaha terus profesional. Tetapi okelah kita anggap masih bervariasi di antara para pemilih kita. Namun kalau kita bicara tentang hukum Allah, petunjuk baginda Rasulullah, juga para warasatul anbiya yaitu para alim ulama. Ulama menyarankan kepada kita kalau milih pemimpin otomatis kita pun harus mampu memeriksanya dengan lebih teliti lagi. Ulama mengajarkan kepada kita kalau pengen cari pemimpin yang ikhlas. Nah, ini susah, berat ya, cari pemimpin yang ikhlas. Bagaimana mungkin bisa menjalankan amanah kalau dia tidak ikhlas? Ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Apakah seorang pemimpin mampu ketika ada haters, ada pembenci, dicaci, dimaki, dihina, bahkan dilecehkan pribadinya? Pertanyaannya, mampu nggak dia ikhlas untuk itu? Seorang pemimpin wajib punya karakter seperti itu. Kalau kita melihat sejarah, mundur ke belakang, para alim ulama terdahulu, sahabat Rasul Sayyidina Abu Bakar sendiri ketika dalam pemerintahannya terjadi konflik, apalagi Sayyidina Umar. Ya. Kemudian yang kedua, ulama mengajarkan kita, carilah pemimpin yang mampu bersabar. Bersabar ini macam-macam, banyak banget. Kemudian yang ketiga kata ulama, carilah pemimpin yang selalu berikhtiar untuk kebaikan bangsa dan negaranya. Yang keempat yang tidak kalah penting yaitu pemimpin yang adil, tidak membeda-bedakan. Bahkan pemimpin ini mampu menyerap aspirasi semua golongan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Sasa, mungkin Kiai Jujun bisa melengkapi. Tadi pertanyaannya adalah cara-cara, langkah-langkah dalam memilih pemimpin. Ini kalau kita terjemahkan dalam hidup bersama adalah langkah-langkah ini disebut dengan siasah atau politik. Justru permasalahan yang sering terjadi adalah pada level ini. Orang-orang baik akhirnya muncul menjadi orang yang tidak baik. Ini kan masalah yang sangat pelik sekali, Kiai. Ya. Bisa dijelaskan? Ya, itu. Makanya godaan kepada kita dalam rangka memilih pemimpin itu dahsyat juga. Yang tadi diutarakan Ustadz Aswan. Jadi kita kadang-kadang tergoda dengan sembako, tergoda dengan serangan fajar. Pembangunan 5 tahun diberikan pada duit 50.000. Yang dimakan pagi sore jadi kotoran, benar gak? Pembangunan 5 tahun dibiarkan saja. Nih kalau orang Garut ada pantun, tapi ini pantunnya pantun Garut. Listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Jal meutik ngajerit teu naon-naon asa beuteung kula ngagendutan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena memang kepemimpinannya sudah diserahkan pada uang 50.000. Ya, karena sistemnya sudah kacau balau. Nah sekarang kalau nanya langkah yang tadi, saya kasih tahu kepada ibu dan bapak. Yang pertama kalau dalam Islam istikharah. Istikharah, cenok istikharah. Ada cenok di sini? Ya istikharah. Pernah enggak kalau mau milih pemimpin istikharah dulu? Jawab, pernah enggak? Bapak pernah enggak? Itu sudah salah lagi. Namanya juga pilihan. Berarti kan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Istikharah.
Istikharah dulu, itu pemimpin benar enggak ya? Jangan-jangan benar menurut saya, jangan benar menurut Jurkam. Belum tentu benar menurut Allah. Ya Allah tunjukkan padaku siapa pemimpin di Indonesia ini yang akan baik memimpin Indonesia ya Allah. Menjerit maksudnya gitu. Jadi menjerit maksudnya ya Allah. Gitu. Baik, kalau Kiai. Allah memberikan petunjuk ya. Intinya menghadirkan Allah dalam apapun kita. Iya, Baik. termasuk Terima dalam kasih, ilmu Kiai. pemimpin. Sasa, silakan. Ya, terima kasih Mas Agung. Sudah ada penanya berikutnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Rudi, silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Pertanyaan saya, bagaimanakah kami seorang mukmin muslim menyikapi pemimpin yang sudah terpilih namun tidak memenuhi kriteria dalam Islam? Itu aja Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih Kiai Sumarno? Mohon Silakan dijelaskan. Kiai. Langsung Kiai. Alhamdulillah dapat pertanyaannya nggak terlalu menggigit. Ibu, Bapak, Saudara hadirin rahimakumullah, wabil khusus kepada saudara penanya, bagaimanakah kita bersikap terhadap pemimpin yang tadi ditanyakan ketika pemimpin itu tidak sesuai dengan jadi kehendak kita. Di dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ketika pemimpin itu sudah terpilih, maka wajib siapapun di antara kita mentaati kepada pemimpin kita. Ingat, itu yang Allah perintahkan. Enak enggak enak, kita wajib taat. Contoh pimpinan sholat. Ketika mereka sudah jadi imam di depan, begitu udah ada takbir, tidak boleh lagi kita sapaan pemandangan dengan subjektif. Harus objektif. Ini kan kadang-kadang imam udah takbir, begitu ngeliat tuh imam, dah mantan RT lagi. Bu, kumaha anu jadi imam eta mantan pacar. Nyesek pan. Jadi bagaimana? Oh, ada standarnya dalam Al-Quran, ada standarnya dalam Islam. Malam yu'mar bimaksiatin wa idha umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Siapapun pemimpin yang sudah terpilih wajib kita taati. Dengan catatan malam yu'mar bimaksiatin. Selagi pemimpin itu tidak memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Kalau pemimpin itu sudah memerintahkan berbuat maksiat, apa Pak yang harus kita lakukan? Apakah kita demo? Belum tentu didengar. Demo menang capek-capek doang, mengeluarkan aspirasi. Kadang-kadang kita demo mah dibawa kepentingan orang yang lain, ujung-ujungannya mah kita dolim sama orang. Jalan jadi macet, mana ada ambulan. Tuh orang mau melahirkan, sampai beranak di ambulan. Atur alamun gitu teh kumaha Pak? Gampang carana palasam awala ta'ata. Udah jangan dengerin, jangan taatin juga jangan dengerin. Enggak, sekarep maneh bae cek bahasa Sunda mah. Sekarep lu aja biari dia kita mah kita. Yang penting kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bila ketemu pemimpin yang model begitu, alhamdulillah selama ini kita hidup di negara Indonesia kayaknya mah belum ada ya. Kayaknya mah. Ya, kayaknya mah. Ya kan? Mudah-mudahan jangan sampai ada. Sama ibu juga punya pemimpin suami umumnya begitu. Jangan mentang-mentang nih suami kita. Lantas ibu disuruh nyolong mangga. Ibu perintah demi yang namanya dapat redho suami. Sebab redho suami adalah kunci sorga buat diri saya. Mangga tetangga dipetik. Atas perintah suami. Hei, jangan kau mencari sorga tapi dalam murkanya Allah. Jangan kita taat yang namanya disuruh fanatik buta. Ini kan buzzer-buzzer yang sekarang bergentayangan, saya ngomong aja. Ada dua faktor, karena kegoblogannya, karena kelaparannya. Goblok fanatiknya, lihat dulu dong bos. Lapar punya ukuran. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita akan katakan salah. Ini gara-gara lapar. Jadi bego.
Orang bego juga nggak lapar-lapar amat ya. Kumaha Ibu, paham? Bapak ngerti? Silakan selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya, namun kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang pemimpin dalam pandangan Islam. Kembali, Sasa silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Agung. Di sebelah saya sudah ada jemaah dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Azmi. Ibu Azmi, silakan pertanyaan yang disampaikan Bu. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, fungsi pemimpin bukan sekedar menjaga masyarakat. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebut fungsi pemimpin justru menjaga agama untuk menegakkan syariat Allah. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Islam tentang hal tersebut? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangannya silakan kepada Kiai Sumarno untuk dijawab. Alhamdulillah dapat pertanyaan-pertanyaan pemimpin tentang masalah nuansa agama. Sebab di dalam surah Al-Quran, ibu bapak kalau baca dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita falyabudu rabb hadzal bait. Yang pertama ciri seorang pemimpin harus betul-betul bisa memberikan kebebasan umat untuk beribadah. Kalimat ayat falyabudu rabb hadzal bait. Konteks Al-Quran disuruh orang menyembah kepada ini rumah-rumah Allah. Maknanya lah pemimpin harus bisa memberikan leluasa kepada siapapun umat beragama untuk mereka bisa melaksanakan agamanya. Saya artikan ini sesuai dengan apa yang ada di negara kita karena kita adalah negara yang multi agama terdiri daripada 6 agama. Sesuai dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi nggak boleh pemimpin, mentang-mentang dia agama minoritas, lantas kita indah. Atau juga yang namanya kita membela yang minoritas, mati-matian yang lain kita tinggalkan. Nggak bisa. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat. Justru keberkahan bangsa dan negara ini kalau orang itu mau beragama dan diberikan jaminan bagi siapa umat beragama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu lahir berkah. Negara kita limpah ruah, lojinawi, sugi, mukti, kertara, arja, apa sih yang nggak ada? Tapi kenapa negaranya kaya, kok rakyatnya kelihatan banyak yang susah? Bukan salah manajenya, di Allah angkat keberkahannya. Apa Allah angkat keberkahannya? Kita belum ada yang tegas masalah agama. Coba kalau tegas masalah agama, umat Islam kalau tidak melaksanakan ajaran agama Islam, minimal sholat yang 5 waktu. Harus ada teguran dari negara. Bukan negara campur tangan urusan agama. Tidak. Orang Kristen kalau kita kagak gereja. Bagaimana aturannya? Jangan dibilang agama urusan pribadi Pak. Nggak bisa. Sebab tidak akan ada negara kalau tanpa ada manusia. Halo. Cicing baik. Apalagi dengerin ya. Halo Bu. Bu, nggak bakal ada negara kalau nggak ada manusia. Tidak akan ada ketentraman kalau tidak manusianya baik. Manusia yang baik ada aturan, ada agama. Allah turunkan agama untuk menenteramkan jalan hidup manusia. Makanya dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaan bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan udah jelas. Bukan berarti kita umat Islam mau monopoli, tidak. Kita juga sadar kalau umat Islam mau monopoli Pak, ya Allah Rabbi, Hadratus Syekh Kasim Asy'ari. Orang yang membuat salah satu di antara mereka adalah orang yang menjadi pencetus kemerdekaan Republik Indonesia. Masya Allah luar biasa.
Dia masih terbuka karena kita sadar ada non-muslim, kita berikan mereka untuk melaksanakan agama. Maka pemimpin harus betul-betul menjaga seluruh agama. Siapapun yang melecehkan agama, pemimpin tegas harus tangkap dan mereka dihukum. Betul-betul. Ini besok mau datang peleceh agama yang menentang ajaran syariat agama. Cosplay. Apa namanya? Cosplay, yang namanya juga kagak pernah tahu. Bukan masalah yang namanya seninya, Pak. Orangnya yang datang ini kan yang bertentangan dengan agama. Bukan orang agama Islam yang melarang yang namanya itu ya LGBT. Seluruh agama melarang LGBT. Ini masalah kemanusiaan. Saya mau larinya ke situ, Bu. Coba pemerintah tegas. Demi menjaga agama. Dari agama akan lahir kesejahteraan. Timbul keberkahan. Amin. Insya. Terima kasih Kiai Sumarno, Kiai Azwan, Kiai Jujun. Sayang sekali waktu kita sangat singkat, tapi apa yang telah kita dengarkan tadi, insya Allah akan semakin memperkaya wawasan kita di dalam Islam, dan dengannya kita akan mampu secara bijaksana untuk melangkah. Salah satunya adalah menentukan pemimpin. Ingatlah, dunia ini adalah tempat ujian. Apa yang kita lakukan kelak di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Bahkan seringkali kita menyalahkan pemimpin, tapi jarang kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa kita bisa salah untuk memilih pemimpin yang salah? Insya Allah Damai Indonesiaku akan secara konsisten memberikan pemahaman-pemahaman ini sehingga muncullah manusia-manusia yang matang dalam tingkat ketauhidannya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terbentang langit di cakrawala, terhias bintang gemerlap di atas kepala. Begitu besarnya anugerahmu, terimalah sujud yang hamba haturkan. Ku terlahir tanpa dosa, ku mati pun tanpa harta. Bersujudlah kawan, sebut namanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji bagimu, ya minyak gosok, urut dan pijit. Ya, Damai Indonesiaku pemirsa, dan alhamdulillahirrahmanirrahim Mas Agung, tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ustadz kita tentang bagaimana seorang pemimpin yang ideal dan juga karakteristiknya dan menteladani juga Rasulullah. Betul. Dan juga harus hati-hati dalam memilih pemimpin ya Mas Agung. Itu yang paling penting, poinnya adalah kita hati-hati dalam menentukan siapapun. Kita sering menyalahkan pemimpin padahal kita juga sendiri yang salah menentukan pemimpin. Ya. Tapi insya Allah Damai Indonesiaku akan selalu menghadirkan tema-tema yang update dan menarik ya saya. Dan akhirnya saya Agung Zulhak. Saya Sabrina Raisa. Mengucapkan terima kasih serta juga pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama diaminkan doa kita. Saya akan berdoa diaminkan oleh Bapak. Allahumma sholli wa sallim amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran sebagaimana kebenaran dan berikan kemudahan bagiku untuk mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan kepadaku kebatilan dan berikan kemudahan kepadaku untuk meninggalkan kebatilan itu ya Allah.
Tunjukkan kepadaku calon pemimpin yang baik di matamu, karena dia menjalankan perintahmu ya Allah, membawa kebenaran darimu ya Allah, sehingga terlahir Indonesia, bukan hanya Indonesia yang subur makmur karena sudah kaya dari dulu ya Allah, tapi kaya raya sekaligus sebagai negara yang penuh ampunan darimu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersujud kepada Allah, bersyukur